Pasangan calon nomor urut 1 memilih amplop yang C. Saya akan membacakan gambaran dari mosi ini. Silakan dengarkan dengan saksama dan nanti akan diberikan waktu selama kurang lebih 3 menit untuk membangun argumen. Mosinya adalah penggunaan bahasa asing melunturkan bahasa nasionalisme. Bangsa Indonesia mempunyai bahasa asli milik sendiri yang menunjukkan nasionalisme. Bahasa persatuan yang menyatukan ratusan bahasa daerah, yakni bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, semakin banyak generasi muda yang fasih berbahasa asing seperti bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia, dengan alasan bahasa asing perlu dikuasai untuk bersaing di kancah internasional. Pertanyaannya, benarkah penggunaan bahasa asing melunturkan nasionalisme mengingat bahasa adalah identitas suatu bangsa? Waktu 3 menit untuk membangun argumen dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan mengatakan bahwa saya tidak setuju jika mempelajari bahasa asing dikatakan melunturkan nasionalisme. Karena dalam era global, kita memang harus, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jika kita kemanapun, walaupun kita tidak bisa menggunakan bahasa negara tersebut, pasti negara itu bisa menggunakan bahasa Inggris karena bahasa itu bahasa internasional. Bayangkan jika Indonesia tidak membangun membangun pembelajaran bahasa Inggris dengan baik, itu bisa melunturkan, menurut saya itu bisa melunturkan kita sebagai orang gitu. Juga misal dalam bahasa Indonesia memang bahasa kita sendiri, bahasa yang dibangun, bahasa yang ditetapkan untuk menjadi bahasa, untuk menjadi identitas kita. Dan menurut saya mempelajari bahasa Inggris itu juga, bahkan sekolah kita sendiri juga ada pembelajaran bahasa Inggris, ada English Club, ada pembelajaran bahasa. Itu kita perdalami karena mempelajari bahasa Inggris itu adalah kebutuhan bagi era global. Kita menerima sesuatu juga dari luar negeri. Bayangkan jika kita tidak bisa atau kita tidak menguasai atau tidak ada yang menguasai, itu bisa melunturkan kecerdasan dari bangsa kita. Apakah ingin dilanjutkan? Atau akan ditanggapi oleh... Oke, baik. Silakan pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi argumentasi dari pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum Kak, kami mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Kakak tentang bahasa campur yang gaul yang sering dipakai pada anak remaja zaman sekarang? Silakan untuk dilanjutkan pasangan calon nomor urut 1. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari nomor urut 4. Untuk bahasa gaul itu terjadi di mana-mana ya, bukan di negara kita saja. Di semua negara pasti ada bahasa gaul. Yang ada itu di mana kita menempatkan bahasa tersebut. Jika kita menggunakannya di masyarakat atau di orang yang lebih tua, nggak sopan kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dengan teman, itu mungkin diperbolehkan saja. Asal masih aman, kata-katanya tidak kasar. Tapi kalau misalnya kita lagi di formal, itu kan nggak mungkin untuk dipakai. Semua itu ada tempatnya. Untuk slang itu perkembangan zaman pasti ada kata-kata baru, yang baik maupun yang buruk, dan kita harus memilah itu juga. Dan bahasa Inggris kita pelajari juga untuk kita bisa memilah kata-kata itu kasar atau tidak untuk dipakai. Jika kita tidak bisa bahasa Inggris, siapa yang tahu itu artinya apa? Apalagi lagu-lagu kebanyakan yang kita dengar juga dari luar. Kalau kita nggak ngerti artinya, kita nggak akan tahu itu maksud dari lagunya apa. Kalau misalnya ada penyampaian dari luar, artis misalnya, artis luar yang menyampaikan menyampaikan dia itu bagaimana, dan dia menggunakan kata kasar, kita tidak tahu artinya apa. Kalau itu kasar,
itu bagaimana kita bisa tahu itu baik atau buruk. Dan itu juga salah satu manfaat dari belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa luar. Semua itu ada tempatnya. Jadi dengan mempelajari bahasa Inggris kita juga bisa memilah untuk menggunakan kata-kata. Jadi tidak gampang terecoh untuk menggunakan kata-kata kasar di publik yang mungkin itu akan mempermalukan diri kita sendiri juga, memperusak nama baik Indonesia juga. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1.